Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Filsafat Pendidikan Ruang 4 Akan membahas materi tentang filsafat pendidikan menurut John Dewey. Sebelumnya perkenalkan, saya Diva Medika dengan NIM A1D1 24115. Saya Natiara Isnaini dengan NIM A1D1 24116. Saya Jeremy Wijaya Sudavalo dengan NIM A1D1 24114. Saya Siva Mesaraman dengan NIM A1D1 24113. Nah, jadi filsafat pendidikan menurut John Dewey itu pendidikan yang berbasiskan pengalaman. Jadi menurut John Dewey itu pendidikan yang melalui proses yang sudah dialami, yang harus mengalami sebuah pengalaman atau langsung praktek ke turun lapangan gitu. Nah, menurut John Dewey, memandang pendidikan sebagai proses alami yang membakar pada pengalaman. Beliau percaya bahwa pendidikan bukan hanya tentang menghafal kata, tetapi lihat pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kolaborasi. Ada juga prinsip-prinsip John Dewey itu yang pertama, pengalaman sebagai pusat pendidikan. Melalui pengalaman langsung, siswa dapat membangun pemahaman yang lebih mendalam. Terus yang kedua ada belajar melalui proses. Yang ketiga, koneksi antara sekolah dan kehidupan. Dan yang terakhir, pendidikan sebagai proses demokratis. Maksudnya John Dewey melihat pendidikan sebagai alat untuk menciptakan masyarakat yang demokratis. Selain itu juga ada metode penerapan pengajaran John Dewey seperti proyek belajar, diskusi kelas, kunjungan lapangan, dan eksperimen. Kelebihan. Nggak dengar suara kau maju. Kelebihannya? Kelebihan dan metode pembelajaran. Kelebihan metode pembelajaran menurut John Dewey: meningkatkan motivasi belajar. Siswa lebih termotivasi ketika mereka terlibat aktif dalam pembelajaran dan melihat referensi materi dengan kehidupan mereka. Kedua, mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Siswa dilatih untuk berpikir secara mandiri, menganalisis informasi, dan memecahkan masalah. Tiga, memperkuat kerjasama. Membantu siswa yang mengembangkan keterampilan sosial dan kemampuan bekerja sama dalam tim. 4. Membuat pekerjaan lebih menyenangkan. Dengan melibatkan siswa dan dalam berbagai aktivitas yang menarik, pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan berkesan. Jadi kalau menurut aku John Dewey ini kayak apa namanya, kayak mirip-mirip sama kurikulum Merdeka sekarang gitu. Nah, kan kurikulum Merdeka itu kan ngajari proyek juga gak sih? Proyek apa langsung turun lapangan gitu kan? Terjun ke lapangan Iya, langsung. itu sama gak sih? Lebih ke praktek ya sekali gini. Pengalaman. Panas guys. Sama kayak Itu ditunjuk ya, nak. Itu ditunjuk. Iya, Pak, ditunjuk lah sama kecil. Dia tambah. Kenapa? Kok dia tunjuk? Siapa? Gak tau siapa yang tunjuk? Tiara mungkin? Di antara sini. Aku mungkin antara aku juga mungkin jadi kan. Apanya? Kelamin boy, kelas 1 dulu. Apa nak masuk kelas 1 lagi? Kelas 1 bentar lagi balik kelas. Jam 10:30 balik udah. Bener besok bilang nyerah aku. Jangan sih. Senin deh. Senin? Kok tau gak John Dewey ini dikumpulnya malam Senin tuh nak? Senin jam 00.00. Kelas lagi. Berarti Minggu di mana? Di sekolah minggu? Oh, Ini nih ngumpul. udah kan? Yang udah dirasuk. Bukan, beda dah. bukan ya? Iya itu bapaknya.
Gurunya belum masuk. Beda terima banyak dari debate. Iya itu udah mungkin dia lewat di situ. Jadi kalau aku lihat ada guru masuk di situ. Entah ya entah ibu. Bukan bapak-bapak. Lewat ya. Kalau aku sekedar lewat kan ya. Oh, mau koper ya gitu. Kan tadi aku ngomong jangan kelas 3. Kita ambil kelas 6 yuk. Mana kelas 6 nih? Di depan. Di sebelah 3C. Ini udah masuk dari tadi, guru tuh lah ngajar. Nanti aku biar rekam sampai selesai. Mau kau? Capek kau? Gak apa-apa. Oh tuh nah, orang kelas berapa itu? Udah nyampe 50 menit tuh, karena kan setengah-setengah. Iya loh. Gantian. Enggak kayaknya. Betul? Tidak sampai 50 menit orang tuh. Kelas 1 kan. Ngomongnya bapak tuh. Jam 10 dah kayaknya buat aku. Kelas 1 itu tuh penyuluhan kan. Tidak sih. Udah sampai jamnya kosong. Balik aku Jambi. Rela-rela datang sini dulu. Ini jam keluar mainnya udah tempat semua. Masih ada makan-makan. Jam kos kayaknya. Jam kos. Iyalah ini dah. Kalau ibu tadi tidak apa-apa deh sih mau gambar kan? Kan kita nengok. Nah, yang ada mukanya dia tidak minat. Mungkin tuh ibu nih bukan jurusan dia, takut gitu nih apa namanya menilainya kok ibu guru SD ini cak ini ngajarnya sama cak ibu agama tadi tuh nah. Tapi adik-adik tuh bilang itu wali kelasnya kok. Iya wali kelas cak menggantikannya tuh kan soalnya ibu tuh bukan apa dah sih gurunya sama kata tuh soalnya agamanya bukan gurunya pindah sama juga ibu juga katanya. Jadi banyak yang bilang sudah sih. Tergantung lah gurunya. Masih ada? Cak itu lah guru tuh kalau ngajar kasih kan ya. Kemarin sampai jam berapa kita? Jam 1 dah? Jam 1 balik dah sih? Kenapa setengah 1? Di setengah 2. Mana ada? Kemarin ke setengah 1 PKN. Ya kan itu mulainya ada. Itu waktu kita ke SD kemarin. Oh ke SD. Jam setengah 1 balik dah orang. Iya jam 12 lewat kan? Gak balik galuh ya? Entah ya udah tahu kemarin dapat berapa belum. Tapi ya pada balik sih. Tidak tahu pas baru balik. Yang kemarin yang hitam itu kan capset ya? Iya, ada headset. Itu capset. Nilainya sangat bagus. Gambar murid ditempel. Udah ada. Maju. Anjir Kita sih. Kami akan melanjutkan diskusi. Baiklah di sini kami akan melanjutkan diskusi materi filsafat pendidikan mengenai John Dewey. Teks ke berapa? Ke-6. Lesson 6. Apa lagi nih?
bahwa belajar itu dari pengalaman. Nah, salah satu prinsip utama DW adalah bahwa siswa belajar paling baik melalui pengalaman langsung. Pendidikan harus melibatkan aktivitas yang praktis dan relevan dengan kehidupan nyata. Proses belajar yang aktif ini mungkin memungkinkan siswa untuk menghubungkan teori dengan praktik. Nah, jadi itu kayak secara langsung gitu ya sih belajarnya. Secara Praktis turun tangan. langsung terjun ke lapangan jadinya. Konsep-konsep utama juga tentang atau prinsip-prinsip Jandawe juga itu tentang pengalaman sebagai pusat pendidikan, belajar melalui proses, koneksi antara sekolah dan kehidupan, dan pendidikan sebagai proses demokratis. Metode pembelajaran Jandawe itu seperti proyek belajar, lebih gimana ya? Dia tuh lebih ke proyek-proyek gitu. Kayak kurikulum Merdeka sekarang. Terus tuh diskusi kelas, kayak contohnya kayak kami nih diskusi bareng-bareng gitu. Terus tuh berkunjung ke lapangan langsung, sama aja kayak terjun ke lapangan langsung, belajar di mengamatinya langsung. Terus tuh tentang eksperimen kayak gitu. Nah, itu metode pembelajaran dari Jandawe. Kenapa harus Jandawe? Sorry ya semuanya, di sini sangat berisik karena sound system dari masjid. Jadi mohon dimaklumin ya guys. Bisa. Sudah. Gimana jadinya pembelajaran kalau misalkan nggak ada alat-alat yang mendukung? Yaitu belajar kemungkinan itu tidak jadi tidak efektif, tidak semenyenangkan pembelajaran kalau ada alat-alatnya. Terus tuh kemungkinan besar bakal tidak jadi belajar. Tanya siapa yang nanya? Kenapa sih kita nih harus mengerti dan mengajari pembelajaran filsafat pendidikan menurut Jandawe? Karena itu menurut Jandawe itu pendidikan itu mengadakan gagasan pendidikan yang lebih manusiawi, lebih ke partisipatif, dan yang lebih pendidikan yang lebih relevan gitu ya. Oh, jadi kita tuh gitu ya, karena itu alasan kita harus mengerti pembelajaran atau metode pembelajaran menurut Jandawe. Ya, dengan menekankan pengalaman langsung atau mengamatinya secara langsung atau langsung terlibat dalam kegiatan tersebut itu pendidikan ini tuh pastinya menawarkan alternatif dari pendidikan yang tradisional itu yang seringkali hanya menekankan hafalan atau teori dari guru gitu. Nah, jadi tuh Jadi daripada teori mending praktik langsung. ya itu menurut Jandawe.
tantangan-tantangan yang ada dalam metode pembelajaran menurut John Dewey itu apa aja tantangannya? Tantangannya itu yang pertama ada membutuhkan persiapan yang matang. Guru perlu merancang kegiatan pembelajaran yang menarik dan relevan, serta menyediakan sumber daya yang memadai. Yang kedua, membutuhkan waktu. Metode ini membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan metode ceramah tradisional. Tiga, sulit diterapkan di kelas yang besar. Kelas yang besar dapat menyulitkan guru untuk menarik perhatian individu pada setiap siswa. Oh, jadi itu aja tantangannya ya. Nah, dari itu apa menurut kalian semua ya, apakah metode pembelajaran dari John Dewey ini cocok untuk pendidikan di Indonesia? Untuk sekolah-sekolah di Indonesia gitu. Cocok dong, lagi tuh pembelajaran yang sekarang ini yang perubahan pembelajaran baru dari kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu kan berbasis proyek P5. Jadi ya cocok, jadi kayak ada apa sih namanya? Ada mirip gitu lah pokoknya kan kalau kurikulum merdeka itu kan P5, proyek. Kalau kurikulum kalau menurut John Dewey kan juga sama, pendidikan langsung gitu. Jadi cocok ya. Dapat banget gitu loh. Ya, sangat cocok diterapkan di Indonesia ini. Namun ada beberapa alasan atau tantangan sama seperti yang dibilang Jeremia tadi mengenai metode pembelajaran John Dewey. Yang pertama tuh kecocokan metode untuk pendidikan di Indonesia. Yang pertama pembelajaran kontekstual. John Dewey ini menekankan pentingnya pengalaman nyata dalam pembelajaran. Terus tuh yang kedua harus mendorong siswa untuk berpemikiran kritis gitu kan. Berpemikiran kritis, mendukung berpemikiran kritis dan kreatif. Terus tuh yang ketiga peningkatan partisipasi aktif. Yang keempat mendukung pendidikan. Halo guys, jadi HP-nya tadi lowbat. Anggapnya lowbat, walaupun sebenarnya penyimpanannya kurang. Jadi kami lanjutin pakai HP yang baru. HP kami banyak tahu. Anjay sombong. Astagfirullah. Apa? Malas sebenarnya. Aku nak balik lagi. Jambi. Iya. Aku ambil jam 4. Ambil jam 4 jam 3 tuh. Ya tau gitu aku udah datang aja di sini. Tadi pencet nih. Sudah. Terus balik minggu. Apa pertanyaan nih? Nah, berarti tadi pembelajaran John Dewey itu sangat cocok Sangat cocok di Indonesia. kurikulum di Indonesia sekarang. Apa sih contoh-contohnya pendidikan menurut John Dewey gitu maksud? Hah? Di sekolah gitu nah. Contoh kan katanya hampir sama tuh kayak pembelajaran kurikulum merdeka sekarang. Itu kayak apa sih proyek-proyeknya gitu. Contoh metode Contoh metode pembelajaran. Contoh metode pembelajaran John Dewey di sekolah dasar. Apa di sini? Gender we anjing. Sama tulisannya we? John Dewey ya JHON. Jehon. Betai dan emang bocah ini kok
Jadi metode pembelajaran John Dewey, contohnya yang ada di sekolah dasar seperti kan berbasis proyek. Contohnya pembuatan apa? Mainan, bahan bekas, itu pengalaman kritis seperti siswa ini terjun ke lapangan langsung. Terus tuh dia contohnya ya, terus tuh dia pergi ke museum, ke kebun binatang, itu kan terjun ke lapangan langsung. Terus tuh refleksing, siswa membantu siswa terus tuh diskusi setelah mereka belajar, terus tuh disuruh diskusi gitu dengan teman-temannya di kelompok. Terus tuh pembelajaran kooperatif, siswa diminta membuat kelompok untuk saling membantu dan menyelesaikan tugas mereka. Itu contoh-contoh pembelajaran dan di sekolah dasar. Berarti kan kalau misalkan P5 di sekolah-sekolah gitu kan biasanya proyek-proyek tuh ngerjain kayak bikin, kalau di Jambi ya kayak ngerjain buat batik. Terus juga apa ya, nanam bibit mungkin ya, bibit pohon. Terus Eksperimen bikin barang lah gitu mungkin ya. Kayaknya kurang lebih gitu gak sih? Menurut kamu nih, lebih seruan pendidikan pembelajaran kurikulum 2013 atau kurikulum Merdeka? Sebenarnya sih ada enaknya, ada enggaknya. Cuman kalau kurikulum merdeka nih ya kan ada yang kan merdeka nih kurikulum merdeka. Misalnya praktek tuh banyak ngeluarin uang gitu sih. Dana ya. Iya, dananya banyak. Soalnya dia tuh langsung terjun ke lapangan langsung, pastilah butuh biaya banyak kayak mengunjungi museum, mengunjungi kebun binatang, buat proyek ini, buat proyek itu. Jadinya kan butuh biaya tambahan. Dan itu kadang proyeknya ya lumayan ribet ya karena banyak proyek. Soalnya pembelajarannya juga kayak sekarang kurikulum merdeka dengan kurikulum 2013 kan beda. Kalau sekarang matematikanya beda gak sih? Kalau merdeka kan nyamping, dia jumlahkannya nyamping ya, misalnya 200 ditambah 350, jadinya 200 dulu ditambah 50-nya ditambah baru 5 kayak gitu. Iya, jadi sekarang terus kalau yang 2013 kan simple langsung ke bawah. Kalau merdeka dia nyamping satu-satu kayak yang dibilang Miss itu kan, Miss apa tuh, Mem Silvi, anaknya buat itu penjumlahan dari samping, enggak dari ke bawah, jadinya kayak gitu buat lebih memperibet. Dan kemarin yang ada yang di TikTok tuh yang rame anak-anak sekolah ditanyain kayak singkatan MPR dan sejauh Sekarang itu katanya sekarang nih anak SD belajar apa sih gitu kan. nggak cuma di SDB, malahan di sosial media tuh ada yang anak SMP, SMA bahkan. iya ditanyain kayak nggak tahu, padahal itu kan basic ya dasar. Jeremy tidak ngomong, Jeremy ya. Kenapa malu dah nggak bini? Sering ketemu juga. Di APK 9, ini Tojo itu berapa? 17, di APK kemarin berapa tadi? 12. Berapa tuh? Itu kan potong-potong kan sama anak siapa yang ini? Siapa yang ini? Aku ini juga SD tuh. Jadi PBB. Video SD. SD. Aduh. Iya kan aku yang edit. Jadi kayak tapi kan dia juga gitu anjir. Kamu udah cek ini. Aku bisa kayak gitu, tapi aku nggak gampang. Kan nak balik dah di HP shop. Iya, biar aku kirim. Tele kamu ada nggak? Aduh. Tapi kecilin dulu. Iya, aku kecilin dulu resolusinya lewat cakep, baru kirim ke aku. Iya, aku kecil itu bisa tip. Langsung di setahun di Palu. Misalnya anjay, 2 giga kemarin berapa lama tempatnya. Video 14 menit 2 giga, gila ada tuh.
itu tapi jauh. Konsep-konsep utama juga tentang atau prinsip-prinsip Jandewe juga itu tentang pengalaman sebagai pusat pendidikan, belajar melalui proses, koneksi antara sekolah kehidupan dan pendidikan sebagai proses demokratis. Metode pembelajaran Jandewe itu seperti proyek belajar, lebih kayak mana ya? Dia itu lebih ke proyek-proyek gitu loh. Kayak kurikulum mereka sekarang. Terus tuh diskusi kelas, kayak contohnya kayak kami nih diskusi bareng-bareng gitu. Terus tuh berkunjung ke lapangan langsung, namanya dia terjun ke lapangan langsung, belajar mengamati langsung. Terus tuh tentang eksperimen gitu. Itu metode pembelajaran dari Jandewe.
pendidikan itu tidak jadi efektif, tidak semenyenangkan belajar olahraga anak-anaknya, terus tuh kemungkinan besar bakal tidak jadi belajar. Kenapa sih kita nih harus mengerti dan mengajari pembelajaran filsafat pendidikan melalui John Dewey? Karena itu menurut John Dewey itu pendidikannya itu mengadakan gagasan pendidikan yang lebih manusiawi, lebih ke partisipatif, dan yang lebih pendidikan yang lebih relevan. Oh, jadi kita tuh gitu ya, karena itu alasan kita harus mengerti pembelajaran atau metode pembelajaran menurut John Dewey. Dengan menekankan pengalaman langsung atau mengamatinya secara langsung atau langsung terlibat dalam kegiatan tersebut itu pendidikan ini tuh pastinya menawarkan alternatif dari pendidikan yang tradisional itu yang seringkali hanya menekankan hafalan atau teori dari guru gitu. Nah itu Jadi daripada teori mending praktik langsung. ya itu menurut DPW. Tantangan. Sedikit suaranya ya, sedikit. Laki. Tantangan dalam menerapkan metode Jangan dulu ya. Jadi apa aja sih tantangan-tantangan yang ada dalam pembelajaran metode pembelajaran menurut John Dewey itu apa aja tantangannya? Tantangannya itu yang pertama ada membutuhkan persiapan yang matang. Guru perlu merancang kegiatan pembelajaran yang menarik dan relevan, serta menyediakan sumber daya yang memadai. Yang kedua, membutuhkan waktu. Metode ini membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan metode ceramah tradisional. Tiga, sulit diterapkan di kelas yang besar. Kelas yang besar dapat menyulitkan guru untuk memberi perhatian individu kepada setiap siswa. Oh, jadi itu aja tantangannya ya. Jadi itu menurut kalian semua ya, apakah metode pembelajaran dari John Dewey ini cocok untuk pendidikan di Indonesia, untuk sekolah-sekolah di Indonesia gitu? Bisa dong, apalagi di pembelajaran yang sekarang ini perubahan pembelajaran baru adalah kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu kan berbasis proyek P5. Jadi ya cocok, jadi kayak ada apa sih namanya? Hampir mirip gitu lah pokoknya kan kalau kurikulum merdeka itu kan P5, proyek, kalau kurikulum itu kalau menurut John Dewey kan juga sama, pendidikan langsung gitu. Jadi cocok ya. Dan blog banget gitu loh. Ya sangat cocok diterapkan di Indonesia ini. Namun ada beberapa alasan atau tantangan sama seperti yang dibilang Jeremia tadi mengenai metode pembelajaran John Dewey. Yang pertama tuh kecocokan metode untuk pendidikan di Indonesia. Yang pertama pembelajaran kontekstual. John Dewey menekankan pentingnya pengalaman nyata dalam pembelajaran. Terus tuh yang kedua harus mendorong siswa untuk berpemikiran kritis gitu kan. Berpemikiran kritis menurut
berpemikiran kritis dan kreatif. Terus tuh yang ketiga peningkatan partisipasi aktif. Yang keempat mendukung pendidikan karakter dan demokrasi. Di mana generasi memiliki nilai yang Ini disambung sama yang kemarin di SD itu, Pak? ya enggak. Cukup ya? Halo Mas, jadi HP-nya tadi lowbat. Lowbat, walaupun sebenarnya penyimpanannya kurang. Jadi kami nanti coba pakai HP yang baru. HP kami banyak tau. Nanti sama. Aku ambil jam 4. Ambil jam 4 yang 3. Dari pencet ya? Apa katanya nih? Nah, berarti tadi pembelajaran jendewe itu sangat cocok. Sangat cocok di Indonesia sekarang. Apa sih contoh-contohnya? Untuk pendidikan menurut John Dewey di Indonesia? Hah? Di sekolah. Nah, contoh kan katanya hampir sama tuh kayak pembelajaran kurikulum mereka sekarang. Itu kayak apa sih proyek-proyeknya kayak gitu? Contoh metode Allah. Contoh metode pembelajaran John Dewey di sekolah dasar. Apa di sini? Gender we anjing. Coba tulisannya we. John Dewey ya, jadi kamu kan Jawan. Tanya dari mana Jawan? Dari Jawa minyak goreng. Kumpan. Kumpan mulai rasa barat monyet. Jangan monyet. Ya, monyet. Jadi metode pembelajaran John Dewey, contohnya yang ada di sekolah dasar seperti kan berbasis proyek. Contohnya pembuatan apa? Bekas itu pengalaman kritis seperti siswa ini terjun ke lapangan langsung
menyelesaikan tugas mereka. Itu contoh-contoh pembelajaran dan di sekolah dasar. Berarti kan kalau misalkan pilihan sekolah-sekolah itu kan biasanya proyek-proyek itu ngerjain kayak bikin kalau di Jambi ya kayak ngerjain buat batik Itu terus juga apa ya, nanam bibit mungkin ya nanam bibit pohon terus bikin eksperimen. bikin barang lah itu mungkin ya kayaknya kurang lebih gitu tidak sih. Menurut kamu nih, lebih seruan pendidikan pembelajaran kurikulum 2013 atau kurikulum Merdeka? Sebenarnya sih ada enaknya. Cuman kalau kurikulum merdeka juga kan ada yang kan mereka itu merdeka. Misalnya praktek tuh banyak mulai Soalnya dia tuh langsung terjun ke lapangan langsung, pasti lah butuh biaya banyak kayak mengunjungi museum, mengunjungi kebun binatang, buat proyek ini, buat proyek itu, jadi kan butuh biaya tambahan. kadang-kadang proyeknya ya lumayan ya. Misalnya proyek Soalnya pembelajarannya juga kayak sekarang, yang kurikulum Merdeka dengan kurikulum 2013 kan beda. Kalau sekarang kan matematikanya beda nggak sih? Kalau Merdeka kan nyamping dia, jumlahnya nyamping kayak misalnya 200 ditambah 350, jadinya 200 dulu ditambah 50 nya ditambah baru 5 gitu. Sekarang bisa kalau yang 2013 kan simpel langsung ke bawah. Nah, kalau Merdeka dia nyamping satu-satu kayak dibilang Miss itu kan nem simping anaknya buat itu jumlahnya dari samping tidak dari ke bawah, jadinya kayak gitu buat lebih memperibet ya. kemarin yang ada yang di TikTok viral nih anak-anak sekolah ditanyain kayak singkatan MPR sudah Sekarang katanya sekarang ini anak SD belajar apa sih gitu kan? dan teman SDB bahkan di sosial media tuh ada yang anak SMP SMA bahkan iya ditanya kayak nggak tahu padahal itu kan basic ya Jeremy tidak mau Jeremy ya? kan malu dengan gak bikin asri itu Biar mereka 9, ini tuh Jeremy itu berapa? 17, Jeremy itu berapa tadi? 12. Berapa? sampai ini juga SD tahu Ini yang beda. Udah SD, SD. itu namanya edit Jadi kayak mungkin ini dia juga gitu kan ya. Tapi bisa kayak 24 ya, kayak 24. kenapa beda biar kirim Tapi kecil dulu. Iya, kecil dulu. Resepsi lewat chat dulu, baru rekam. iya aku kecil terus tadi langsung lebih tahu. Misalnya lanjai, 23 kan, berapa? Misalnya video 14 menit 2 giga dulu ada tuh. Kan ada bentuk lagu. Ya kan doang. Narasi kan bagus itu enak aja kayak gitu Kan dia udah bentuk siapa ya? Kayak Putri lah. Putri bentar tuh ya. jadi kan kemudian Dia dapat sampai dia apa bisa
Tadi. 20 menit. Jadi kesimpulan dari John Dewey itu pokoknya pendidikan yang berbasis pengalaman, berbasis proyek atau Praktek langsung. Ya, praktek langsung, mengamati secara langsung. Oke, sekian dari diskusi kami pada hari ini. Terima kasih. Maaf apabila ada kesalahan kata, perbuatan maupun sikap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Bye.